seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita awali kehidupan kita pada satu hari ini dengan menyambut firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu persis perjalanan iman dari bangsa Israel sampai kepada perjalanan iman kehidupan kita di perjanjian baru ini. Kita tahu persis juga Bapak Ibu Saudara-saudari bahwasanya ketika di dalam perjanjian lama bangsa Israel mempercayai bahwa hukum Taurat adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi mereka. Sebab apa? Sebab itu mereka selalu membawa tabut perjanjian yang berisikan hukum Taurat. Mereka meyakini dan mempercayai keberadaan dari Allah Israel ada di dalam hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada si Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari, pergeseran iman, pergeseran makna dari hukum Taurat itu terjadi di dalam perjanjian baru. Yang dahulu mereka percaya bahwa hukum Taurat bisa menyelamatkan mereka, tetapi bergeser kemudian di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka satu-satunya jalan yang benar, yang hidup, yang bisa menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah hanya Dia, yaitu Allah kita Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perbandingkan di dalam kehidupan kita di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita bilang dulu di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara-saudari, hukum Taurat masih sangat jarang sekali seseorang yang mampu untuk melakukan 10 hukum Taurat tersebut. Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada perjanjian lama bahwa hukum Taurat adalah hal yang dapat membawa bangsa Israel untuk diselamatkan, kalau satu saja tidak bisa dikerjakan maka otomatis dia tidak bisa diselamatkan. Dan jarang sekali orang bisa melakukan 10 hukum Taurat. Itu sebabnya sebenarnya hukum Taurat di perjanjian lama itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama dan sampai sekarang ini memiliki makna atau arti sebagai pegangan hidup, cerminan hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, maka kita bercermin kepada hukum Taurat. Tetapi iman yang sudah datang kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita beriman kepada Dia, kita percaya satu-satunya penolong, satu-satunya jalan hanya Tuhan Yesus Kristus, maka kita lakukan setiap firman-firman-Nya di dalam kehidupan kita. Maka seperti yang dikatakan di dalam firman untuk kita pada hari ini, sekarang iman itu telah datang. Dia sudah datang ke dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Percayakan hidup kita, berserah kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka keselamatan, survive, kehidupan yang survive itu akan kita terima di dalam hidup kita ini. Kita sampaikan satu hari perjalanan hidup kita satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dan seterusnya hanya beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikanlah hukum Taurat menjadi cermin atau pedoman bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami, masih menyertai kehidupan kami ini Tuhan.
Sampai pada hari ini kami bisa bangun dari tempat tidur kami Tuhan, merasakan anugerah yang terindah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan pada satu hari ini dan seterusnya Tuhan. Firman-Mu mengatakan kepada kami, iman itu sudah datang, Engkau sudah datang Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami mau untuk berserah hanya kepada Engkau. Di dalam setiap pergumulan kami, tantangan kami, dan sukacita kami juga, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka, buang jauh segala penyakit dari tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa bersukacita di dalam kehidupannya. Kami sampaikan hidup kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di dunia ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap andalkan iman kita, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.